Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengulas terkait banjir berulang, solusi berkelanjutan apa yang sudah dan akan dilakukan. Kita tahu pemirsa, dalam musim penghujan, bencana banjir ini memang masih kerap terjadi di beberapa titik dan wilayah di Provinsi Banten. Bahkan beberapa di antaranya menjadi daerah dengan langganan banjir. Di awal tahun 2026 lalu saja pemirsa, banjir ini boleh dibilang cukup parah di Banten karena terdapat ribuan jiwa terdampak begitu. Dari terjadinya bencana banjir yang berulang tersebut, apa solusi yang tengah dan akan dilakukan pemerintah Provinsi Banten? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Bapak Mukhlis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Dan tetap semangat begitu ya? Amin. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita juga Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Banten, Bapak Iswan Taufik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Kabid Sumber Daya Air. Oh, Kabid Sumber Daya Air, mohon maaf. Baik, kita perbaharui ya, Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Banten. Baik, terima kasih sudah hadir di Banten TV Pak. Kemudian juga sudah hadir tokoh masyarakat dari Provinsi Banten tentu saja, Bapak Elang Mangkubumi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Namanya sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Tentang bumi dan juga banjir tentu saja ya. Karena banjir berhubungan dengan bumi. Baik. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita audiens. Terima kasih dari sejumlah unsur di masyarakat dan juga mahasiswa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Mengawali perbincangan ini, saya mau ke Pak Mukhlis terlebih dahulu. Pak, kita tahu bahwa memang banjir ini masih kerap terjadi di wilayah di Provinsi Banten. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan banjir itu berulang terjadi? Baik, terima kasih. Jadi memang penanganan banjir ini tidak bisa hanya di hulunya saja atau di hilirnya saja. Ini harus secara komprehensif dari hulu, tengah sampai ke hilir. Termasuk juga bagaimana regulasi tentang penataan ruang. Yang kita tahu ada beberapa wilayah yang mungkin tadinya peruntukannya untuk penyerapan air, sekarang sudah berubah menjadi bangunan. Ini yang menyebabkan semuanya harus dibuangnya ke laut. Ya. Ditambah lagi ada pendangkalan atau sedimenti dari sungai. Termasuk juga di hulunya ketika mungkin dulu ada di beberapa wilayah yang belum gundul. Tapi mungkin karena ada illegal logging, termasuk juga mohon maaf dalam hal ini banyak penebangan liar. Ini yang menyebabkan yang harusnya itu bisa menjadi kantung air oleh pohon-pohon itu langsung turun ke bawah. Nah, penanganan ini tentunya harus juga terintegrasi serta berkelanjutan. Jadi tidak boleh hanya 1 tahun ini selesai, tapi tidak ada kelanjutan atau kesinambungan dari penanganan banjir ini. Adapun mengenai kenapa akhir-akhir ini justru banjir semakin titik banjir khususnya di Provinsi Banten juga lebih banyak ya salah satunya tadi di samping secara alasan ekologis hujan kita memang dulu secara frekuensi dulu di bawah 100, sekarang sudah hampir 180 mm hujannya. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan banjir cukup banyak melanda di beberapa titik di Provinsi Banten. Baik, saya ke Pak Kabid. Pak, kalau menurut Bapak sendiri, apakah banjir yang terjadi di Provinsi Banten ini termasuk sebagai bencana alam atau justru sudah menjadi bencana akibat tata kelola, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau secara teknis mungkin yang namanya banjir sebetulnya itu fenomena secara alamiah, itu respon hidrologis gitu. Jadi kalau kita lihat satu sistem hidrologis, ada input, ada proses, ada output. Tadi disinggung juga oleh Pak Mukhlis gitu. Nah, inputnya intensitas hujan. Prosesnya itu dia platform dari daerah aliran sungai.
Di situ ada anak-anak sungai, ada sungainya, ada tata guna lahan, gitu. Outputnya adalah debit. Jadi pada dasarnya ketika air dia atau intensitas hujan tinggi, debitnya meningkat, gitu, dia akan secara alamiah mengisi ruang-ruang yang ada di situ. Jadi itu secara alamiah adalah respon hidrologis, gitu. Tapi ada catatan, ketika misalnya banjir itu berulang gitu, dalam lokasi tertentu yang punya nilai budidaya, punya nilai ekonomi tinggi, kawasan pemukiman gitu, fasilitas publik, gitu, kawasan tertentu yang sifatnya bisa beraktivitas sosial ekonomi berulang, maka di situ terganggu segala aktivitasnya. Nah, disitulah baru kita ada yang namanya tadi disinggung oleh Pak Muklis, tata kelola. Disinggung tadi ruang tata kelolanya, sungainya ada sedimentasi, ada terus drainase, termasuk alih fungsi lahan. Nah, jadi kuncinya adalah di tata kelola tersebut. Ketika itu respon hidrologi secara alami, ketika bisa kita kendalikan, maka ada efek reduksionis, jadi nggak akan berakibat merusak gitu, aktivitas manusia terhambat dan seterusnya. Sehingga kalau kita bicara banjir gitu, tata kelola yang baik, yang mengendalikan baik, tidak hanya melulu pendekatannya hanya rekayasa teknis saja gitu. Tapi ada di situ bagaimana yang non struktural atau non fisik, ruang diatur. Ini konservasi. Di Pak Muklis juga hulu, tengah, hilir. Jadi secara harfiahnya dan sunatullah, di hulu itu konservasi dia untuk dilindungi. Di tengah itu dia pendayagunaan, pemanfaatan. Boleh di situ mulai pemanfaatan, pendayagunaan. Di hilir itu biasanya dia penerima manfaat sekaligus juga penerima deritanya biasanya. Ketika itu tidak seimbang, hulu, tengah, hilir di sini. Jadi pas sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Muklis, sehingga upayanya harus lengkap. Tidak hanya rekayasa teknis saja, kita bangun tanggul, kita bangun saluran, dikapasitasi dan seterusnya, tapi ruang itu harus diatur sedemikian rupa. Masyarakat juga diatur sedemikian rupa sehingga mematuhi dan seterusnya. Baik. Jadi menurut kami itu kombinasinya, bencana alam plus gitu, harus jujur ada tata kelola di situ yang nggak maksimal. Baik. Gitu. Ada tata kelola yang memang tidak maksimal tadi ya. Ya. Baik, saya mau ke Pak Mulis, Pak. Menurut Bapak apa bentuk evaluasi konkret yang sudah dilakukan DPRD terhadap program penanganan banjir selama ini, dan apakah ada temuan yang signifikan? Ya. Lagi-lagi saya sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabid. Tentunya pertama dalam regulasi. Kita nggak mau banjir itu menjadi wisata bencana. Ya. Ketika banjir datang, foto-foto, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Bagaimana penanganan banjir secara konservasi di hulu, dengan penanaman, reboisasi segala macam yang banyak dilakukan, ya ini terus digalakan. Termasuk juga di tengah. Hari ini mungkin kalau Provinsi Banten saja, pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini SDA saja yang menangani ini tanpa juga dibarengi dengan integrasi pembangunan dengan kabupaten kota, dengan pemerintah pusat, saya pikir ini tidak bakal selesai. Saya ambil contoh misalkan, tanggul Sungai Cidurian, sampai misalkan sampai ke Kronjo, itu kan memerlukan dana hampir 1,4 triliun. Ya. Tidak mungkin pemerintah provinsi bisa bangun sendirian. Artinya perlu juga pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota juga ikut bersama-sama dalam menyelesaikan itu. Dan harapannya tentunya bukan hanya itu, kami juga sedang menyusun inisiasi kami dalam rangka mitigasi bencana. Salah satunya mitigasi bencana banjir. Jadi kita sedang menginisiasi raperda tentang mitigasi bencana, salah satunya mitigasi banjir.
Ya mungkin di situ tadi pemanfaatan ruang ketika terjadi alih fungsi lahan, apalagi kita tahu ada Kepres terbaru ya Pak Kabid, termasuk juga dengan LSD lahan sawah yang dilindungi, ya mungkin salah satunya sebagai penampung air tadi. Jadi semua tidak langsung berpulang kepada sungai atau anak sungai. Apalagi kita tahu sungai dan anak sungai kita, daerah aliran sungainya masih banyak dalam tanda kutip yang melanggar. Jadi masih ada bangunan-bangunan di daerah aliran sungai. Ini yang mesti kita tertibkan secara tegas. Baik, saya mau ke Pak Elang. Pak, menurut Bapak dari kacamata Bapak selaku tokoh masyarakat begitu, apa penyebab utama banjir yang masih sering kali terjadi di Banten? Menurut Bapak siapa yang harusnya disalahkan kalau bencana banjir itu datang? Kita tahan dulu ya Pak. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini tetap di Forum Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita ulas terkait banjir berulang, solusi berkelanjutan, apa yang sudah dan akan dilakukan. Saya mau ke Pak Elang, tadi sempat tertahan. Menurut Bapak, apa penyebab utama banjir yang masih kerap terjadi di Provinsi Banten dan siapa yang seharusnya disalahkan jika bencana banjir itu datang? Baik, terima kasih. Kebetulan saya tinggal di daerah Cikesal, bantaran Sungai Ciujung, yang memang setiap tahun kerap kali terjadi banjir waktu itu. Alhamdulillahnya, semenjak beberapa tahun ini kami tidak rasakan. Itu akibat dibangunnya tanggul di bantaran Sungai Ciujung tersebut. Karena Cikesal ada dua sungai. Sungai utamanya Ciujung, yang satunya ada Kali Baru, disebutnya Sungai Baru. Tetapi banjir itu justru beralih ke tempat yang lain, tidak di sana. Kalau kita berbicara tentang siapa yang salah, ini bukan saatnya salah menyalahkan kalau menurut saya. Karena memang ada unsur keterlibatan masyarakat juga penting di dalamnya, tentang bagaimana kita membuang sampah, ya kan. Seperti yang Pak Dewan Muhlis tadi bicarakan, masih ada bangunan-bangunan di bantaran sungai, jelas menghambat alur air itu sendiri. Di samping kita punya cuaca yang anomali, tidak menentu, kadang panas, kadang hujan deras. Dan menurut saya bagi masyarakat yang di bantaran sungai, yang saya rasakan ialah pendangkalan sungai itu sendiri, lalu penyempitan ruas sungai itu sendiri, sehingga begitu air hujan datang, ini tidak cukup untuk menampung air. Jadi yang dibutuhkan mungkin ada normalisasi sungai itu sendiri, begitu. Baik, seperti itu ya. Berarti Seperti lebih itu. ke pendangkalan sungai dan Pendangkalan penyempitan sungai. sungai. Saya mau ke Pak Kabid. Pak, lantas bagaimana penanganan banjir di Banten yang selama ini mungkin sudah dilakukan khususnya oleh Dinas PUPR? Oh ya, baik. Jadi kalau upaya dan yang dilakukan paling tidak kalau kami membagi dari upayanya struktural dan non struktural. Jadi struktural itu intervensi fisik gitu. Tadi yang Pak Dewan sampaikan 1,4 triliun untuk Cidurian tanggul gitu. Atau tadi Pak Elang nyampaikan Pasir Ampo, mohon maaf yang di Tanggul Cikesal ya Pak ya, untuk Sungai Ciujung itu pun tanggul. Dan biayanya luar biasa, bisa sampai triliunan kan dalam satu proyek kegiatan. Nah, upaya itu pun juga kami lakukan di beberapa lokasi gitu. Kalau kami boleh singgung, kami sekarang malahan sinergi sama teman-teman pusat karena secara regulasi pengelolaan sumber daya air itu basisnya wilayah sungai. Jadi ada yang kelolanya masing-masing berdasarkan wilayah sungai. Misalnya utara yang tadi disinggung sama Pak Dewan, Pak Muhlis dan Pak Elang itu, utaranya Banten semua dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai di bawah Kementerian PU. Jadi Cidanau, Ciujung, Cidurian, dan Ciliwung, Cisadane. Kami yang di provinsi itu di selatan, Ciliman, Cibungur, sama Cibaliung, Cisawarna. Tapi namun demikian dengan eranya Pak Gubernur sekarang, kadang-kadang ada terobosan yang menurut kami sih luar biasa. Jadi dari hierarkinya yang ke PU-an,
Sekarang untuk normalisasi bisa bagi-bagi segmen. Misalnya ada 3 kilo, sekilo sama balai besar, sekilo sama provinsi, sekilo sama kabupaten kota gitu. Termasuk urusan sosial, biasanya di urusan struktur itu yang rada ribet itu lahan. Tadi kan banyak cerita sempadan udah diokupasi. Dulu lebarnya 20 meter, existing 10 meter. Nah itu ada bangunan-bangunan itu oleh kabupaten atau kota yang bantu. Itu upaya struktur. Apakah tanggul, apakah kolam retensi, apakah itu embung, itu situ. Nah yang nggak kalah penting mungkin kita berpikir sekarang dengan biaya yang struktur gede, nah kita non struktural. Non struktural itu non fisik, bukan intervensi fisik saja. Jadi air itu sebetulnya dia ruangnya punya dulunya itu. Contoh misalnya, dan itu kasus terjadi. Kita punya situs 137. Nah, kenyataannya di lapangan ada yang sudah tersedimentasi, ada yang secara hak atas tanah itu berebut gitu. Nah, itulah kita kembalikan. Kita deliniasi, nah fungsikan sebagai kolam retensi, retarding basin gitu untuk parkir air, untuk banjir, untuk penanggulangan termasuk juga sungai-sungai. Nah, dulu yang lebarnya 20 ya kembalikan. Nah, hambatannya di situ memang pasti urusan sosial. Sudah banyak yang tinggal bertahun-tahun gitu. Ada yang menikmati secara manfaat di situ karena biasanya daerah-daerah strategis. Kemarin saya sama Pak Kadis baru dari Cirarap, Pak Mulis. Nah, sama teman-teman kabupaten itu dirapihkan bantarannya karena bantaran secara prinsip dia tanah negara. Sempadan juga setiap sungai ada daerah perlindungannya. Walaupun itu boleh dimiliki tapi nggak boleh dibangun. Dia punya hak atas itu tapi bangunnya diatur, bukan nggak boleh dibangun. Dia untuk misalnya kepentingan bukan privat tapi untuk publik. Nah hal-hal itulah yang harus kombinasi upaya struktur dan non struktur. Baik, gitu. Berarti memang sinergitas selama ini dengan pusat sudah dilakukan Pak ya? Ya, insya Allah terus dilakukan. Lalu bagaimana dengan banjir awal tahun kemarin yang boleh dibilang cukup meluas, cukup besar begitu? Apakah penanganannya juga sudah dilakukan cepat oleh pihak Pemprov Banten khususnya DPUPR? Nah, di tahun 2026 ini boleh dibilang kejadian luar biasa. Semua secara spasial semua kebagian. Ya. 8 kabupaten kota itu nggak ada yang enggak. Nah, kami yang memang langsung di lapangan melaksanakan. Contoh misalnya Kota Serang, nah itu Kalipadek gitu, sama Kota Serang Pak Mulis. Jadi dengan juga Balai Besar. Tadi polanya. Jadi yang harus segera gitu, ya bisa kita lakukan. Nah, normalisasi kita punya alat berat, kita punya resourcesnya, alat, terus SDM-nya, ya itu bisa langsung kita turun, bagi-bagi tugas langsung gitu. Tapi yang untuk permanen, salah satunya misalnya untuk tanggul biaya besar. Nah, harusnya pengelola SDA-nya di situ. Kita dorong terus biar kementerian untuk pendanaan itu gitu. Baik. Dan mudah-mudahan sama itu nular, tidak hanya Serang aja tapi Tangerang pun sama Pak Mufis. Dengan Ciliwung Cisadane, dengan Kementerian PU. Karena boleh dibilang kalau yang daerah urban itu tantangannya betul-betul kompleks. Jadi terutama untuk badan-badan air banyak diokupasi. Nah, itu yang kita harus kembalikan lagi ke mengkapasitasi dari tampungan airnya. Intinya itu. Baik, saya ke Pak Muhlis. Pak, sejauh mana fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif dalam memastikan pengendalian banjir itu tepat sasaran? Ya, pertama yang ingin kami sampaikan bahwasanya banjir ini dalam rangka memitigasi banjir ini saya kira beberapa langkah yang sudah dilakukan khususnya di pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini lagi-lagi kami sampaikan perlu juga kerjasama dengan stakeholder, salah satunya dari para pengembang khususnya yang di situ banyak urban termasuk Kota Serang. Bagaimana mereka ketika membuat klaster-klaster itu dalam saat plannya jelas harus membuat tandon air, ada pengumpulan air di situ. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama juga agar tidak melulu pembuatan tandon, pembuatan embung di masing-masing klaster itu hanya mengandalkan dari APBD maupun APBN. Itu salah satu
langkah yang dilakukan oleh ini. Nah, bentuk pengawasan kami adalah bagaimana kami memastikan tadi ketika terjadi normalisasi misalkan di Kali Cirarap segala macam yang sekarang dilakukan. Waktu itu kami sampaikan kepada Pak Gubernur, waktu itu ketika rakor Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota dengan kami, Komisi 4, kami sampaikan meskipun itu tanah negara, tapi karena menyangkut orang yang tinggal di bantaran sungai itu, tolong dimanusiakan. Tidak seperti memindahkan barang. Minimal diadakan sosialisasi dulu dengan kesadaran sendiri mereka memindahkan. Baru kalau memang, dan alhamdulillah Pak ya, hasil kemarin di rapat koordinasi kami dengan PUPR, mereka menyampaikan bahwasanya dengan kesadaran sendiri warga di sana untuk memindahkan bangunannya tanpa ada kekerasan. Baik. Itu salah satu. Yang kedua, bagaimana kami juga memastikan program penanganan banjir ini tidak hanya tahun ini, tapi berkelanjutan. Kalau kemarin 3 kilo yang sebelah sana, titik sana, insya Allah tahun depan juga kita akan lanjutkan di titik yang betul-betul selama ini menjadi titik rawan banjir. Baik. Saya pikir ini tidak bakal selesai, Bu. Tapi minimal mengurangi titik-titik banjir itu. Berdampak pasti. Walaupun dampaknya apakah ini signifikan atau tidak, mari kita sama-sama awasi juga, bukan hanya kami di DPRD. Terima kasih. Baik, penanganannya memang berkelanjutan begitu ya. Saya mau ke Pak Elang. Pak, masyarakat seringkali merasa penanganan banjir itu memang hanya bersifat sementara saja. Bagaimana Bapak menjawab tanggapan ini, Pak? Baik, jadi di setiap bencana banjir itu datang, biasanya para pejabat berbondong-bondong datang. Ya. Yang bawa sarimi, yang bawa terpal, yang bawa apapun, tetapi mereka tidak pernah berpikir masa depan masyarakat yang terkena dampak banjir itu sendiri. Tentunya puas ataupun tidak puas dengan pelayanan itu, ya kami harus menerima apa adanya. Tetapi kami punya harapan bahwa pemerintahan hari ini dapat bukan hanya sekedar memikirkan kami, tapi bagaimana memperjuangkan hak-hak kami, sehingga ini pun bisa didengar sampai ke tingkat pusat, sehingga apa yang sudah menjadi kajian mereka tentunya pasti sudah mengkaji lebih jauh, lebih detail lagi, mereka lebih tahu. Kami tidak bisa mengajari dalam hal ini. Kami hanya berharap bahwa semua program yang sudah melalui tahapan kajian-kajian tersebut dapat segera direalisasikan, tentunya dengan kolaborasi pemerintahan pusat, provinsi, serta kota dan kabupaten. Mungkin seperti itu. Oke, jangan sampai bersifat sementara hanya bantuan sesaat untuk Betul. pangannya saja. Betul. Begitu ya. Tapi ada berkelanjutan setelah Betul. itu. Kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa usai jeda berikut ini tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait banjir berulang, solusi berkelanjutan. Saya mau ke Pak Muhlis kembali. Pak, apakah alokasi anggaran untuk penanganan banjir ini sudah memadai saat ini? Atau masih belum menjadi prioritas utama, Pak? Ya, saya akan balik ketika kami menerima untuk membahas RPJMD. Provinsi Banten 2025-2029 ya, di masa kepemimpinan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati ya. Salah satu program yang masuk menjadi prioritas termasuk salah satunya penanganan banjir. Karena itu jauh sebelum ketika terjadi banjir besar kemarin. Karena kami memahami ketika ini tidak kita persiapkan dengan baik, meskipun regulasinya sedang kami siapkan, ini pasti akan menjadi bom waktu. Dan kami memahami ketika fiskal kabupaten kota di Banten ini tidak sama semuanya. Ada wilayah yang fiskalnya luar biasa, Tangerang Raya lah, Kabupaten Tangerang sampai 8,6 T APBD-nya, tapi ada wilayah yang memang
secara fiskal tidak mungkin kita paksa untuk ikut membiayai. Nah, bagaimana pandangan DPRD? Nah, dalam hal penanganan banjir ini saya kira belum menjadi prioritas karena memang keterbatasan fiskal itu kami memahami. Makanya yang kami sampaikan ketika rapat koordinasi dengan Pak Gubernur dan termasuk juga Dinas PUPR pada waktu itu kami sampaikan ini semuanya harus ikut berpartisipasi dalam menangani ini. Termasuk juga para stakeholder, para pengembang segala macam. Dengan cara apa? Ya tadi, air tidak semuanya harus dibuang ke sungai. Mereka juga wajib hukumnya. Wajib hukumnya setiap klaster itu mempunyai tandon yang mereka biayai sendiri. Termasuk juga drainase. Jadi perlu kami sampaikan dalam rancangan peraturan daerah kami tentang mitigasi bencana itu salah satunya juga bagaimana peran serta dari para stakeholder itu juga untuk ikut berkontribusi dalam menangani banjir ini. Sehingga para masyarakat juga ikut berkontribusi. Misalkan tidak buang sampah ke sungai. Sekarang kan enak aja kan sambil lewat bawa motor Lempar. Itu salah satu juga partisipasi dari masyarakat. Ya. Tapi lagi-lagi kami sampaikan di masa pemerintahan Pak Andra Soni ini sudah ada yang dilakukan. Termasuk juga kemarin kalau Ibu juga tahu ada banjir di jalan tol waktu itu kan. Iya. Ramai viral kan waktu itu. Kilometer 50-an kalau tidak salah. Ya termasuk juga di sana. Nah kami dalam waktu dekat ini akan juga mengundang pihak Jasa Marga dan Astra. Dalam hal ini pengelola jalan tol khususnya biar bisa juga ikut berkontribusi misalkan membuat sodetan. Kalau yang di Bitung Jakarta itu kan kemarin juga banjir besar di sana. Itu nanti yang dari Kalisabi itu bisa disodet tidak langsung ke Kota Tangerang tapi bisa langsung ke Cisadane. Nah ini mengurangi debit karena Kota Tangerang salah satu wilayah yang kemarin kena banjir lumayan parah Pak ya. Ya makanya kita minta itu. Nah salah satu bentuk partisipasi dari stakeholder itu seperti itu. Baik, kemudian Pak, bagaimana DPRD memastikan anggaran yang ada itu tidak hanya besar tapi juga efektif begitu Pak untuk menangani banjir ini? Ya, bagaimana anggaran ini harus efektif? Ya tentunya kami memantau betul. Jadi di samping ketika mereka mengajukan penganggaran misalkan untuk normalisasi, kami akan bertanya terlebih dahulu. Bagaimana peran serta masyarakat di sana? Bagaimana peran serta kabupaten kota di sana? Bagaimana dengan kewenangan yang dimiliki oleh balai besar? Nah ini juga perlu kami sampaikan, jangan sampai tumpang tindih. Ya. Udah anggaran kita terbatas, yang dikerjakan di satu titik oleh provinsi situ, kabupaten di situ, pemerintah pusat juga di situ. Ini yang menyebabkan penganggaran itu tidak efektif. Sehingga sebelum kami menyetujui pengajuan anggaran itu, kita ingin memastikan lokasi titik mana dulu. Nanti ketika ini dianggarkan mengurangi banjirnya berapa persen? Karena kalau menghilangkan mungkin agak susah sekarang ya. Tapi minimal mungkin genangan airnya yang biasanya 1 jam, 2 jam atau berapa jam itu minimal dalam beberapa menit sudah tidak banjir lagi. Baik. Itu saja. Saya ke Pak Kabid, Pak. Dengan keterbatasan anggaran, barangkali bagaimana PUPR menentukan prioritas wilayah mana yang harus ditangani terlebih dahulu? Jadi memang kalau kita bicara prioritas, pasti ada kriteria gitu Bu ya. Jadi kriteria tentunya bisa jadi itu yang paling urgent berkaitan dengan kepadatan penduduk gitu. Terus dampak yang diakibatkan gitu, berulang dan seterusnya. Nah, tentunya itu yang menjadi pilihan kita dalam penetapan program prioritas. Oke, Tuh. berarti memang ditentukan kriterianya masing-masing begitu ya. ya. Baik, saya mau ke Pak Elang. Pak, menurut Bapak seberapa besar pengaruh alih fungsi lahan dan buruknya sistem drainase terhadap banjir yang terjadi saat ini? Baik, tentu alih fungsi lahan itu menjadi salah satu faktor utama juga
Jikalau Mbak hari ini mengetahui tentang pada Rincang kemarin, banjir Oke, juga Pada Rincang. gitu kan. Terus di beberapa tempat juga seperti demikian. Itu yang tadinya hutan, sekarang sudah ditanami bukan pohon-pohon yang besar, ya kan. Sehingga air itu tidak lagi bisa ditampung di saat dia turun. Dia langsung ke tempat itu. Kita lihat bagaimana Cikande, ya kan, di kawasan modern sana, tanahnya sudah flat, pabrik semua, penampungan airnya tidak ada. Bagaimana mungkin tidak terjadi banjir gitu kan? Nah ini tentunya menjadi tugas pemerintahan untuk bicara dengan pemilik kawasan tersebut. Dan yang lebih utama lagi, Mbak, kalau kita jalan di setiap jembatan sungai-sungai kecil itu terdapat tumpukan-tumpukan sampah, di mana tumpukan sampah itu bukan hanya mencemari lingkungan, tapi menjadi penyebab juga tersumbatnya air hingga meluap ke jalan-jalan. Nah, hal ini pun perlu diatasi dengan baik juga, karena permasalahan sampah bukan hanya terhadap lingkungan dan banjir, ini juga berpengaruh terhadap kesehatan kita semuanya. Jadi dalam hal ini, izin Pak Kabid, saya mohon untuk dibenarkan hal itu. Tentang sampah, tentang sungai-sungai itu harus ada himbauan-himbauan lah dari pemerintahnya gitu, agar masyarakat tidak leluasa untuk membuang sampah sembarangan, begitu Mbak. Berarti selama ini memang kesadaran masyarakat juga turut menyumbang terjadinya banjir begitu, Bapak mau menyebut seperti itu ya? Salah Iya. satunya membuang sampah sembarangan Salah tadi. satunya membuang sampah sembarangan. Baik, dari pemerintah Provinsi Banten sendiri Pak, apakah selama ini juga sudah cukup mengedukasi atau mensosialisasikan terkait imbauan misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu salah satu penyebab banjir misalnya? Nah itu apa namanya, upaya kolaborasi sama-sama gitu. Tidak melulu misalnya kalau bilang sektor bisa jadi di sungai ya ke sumber daya airan. Iya. Padahal bisa jadi di situ juga banyak yang terlibat kalau yang sektor lingkungan hidup misalnya kan. Nah, itu yang memang ada peran edukasi. Nah, kami juga memang di upaya non struktur itu ada yang setiap tahun paling tidak di 22 Maret atau Hari Air Sedunia gitu. Nah, untuk edukasi ke masyarakat salah satunya itu dia mensosialisasikan masuk ke sekolah-sekolah gitu. Nah, kelestarian sumber daya air. Nah, ada keterkaitan secara sistem termasuk juga dalam penanganan sampah gitu. Nah, itu juga kita lakukan. Baik, kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, silahkan berdiri sebutkan namanya dan apa pertanyaannya dari sayap sebelah kiri, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin warahmatullahi bertanya wabarakatuh. Bapak DPUR, apa satu langkah prioritas yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat untuk mengurangi risiko banjir? Terima kasih kembali. Baik, berikutnya boleh belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi. Saya izin bertanya kepada DPRD. Apa komitmen DPRD untuk memastikan solusi jangka panjang penanganan banjir benar-benar berjalan dan tidak berhenti di wacana? Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan terakhir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Bapak tokoh masyarakat. Masyarakat sering merasa penanganan banjir hanya bersifat sementara. Bagaimana Anda menjawab anggapan ini? Terima kasih. Terima kasih kembali. Sebenarnya sudah diulas, nanti kita ulas kembali. Tentu saja pertanyaan tadi akan kita ulas di segmen akhir usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait penanganan banjir. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari audiens, kita langsung lempar ke para narasumber. Pertanyaan pertama ini diajukan untuk Pak Kabid. Apa satu langkah prioritas yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat untuk mengurangi risiko banjir, Pak? Baik, jadi terutama inventarisasi dan identifikasi. Jadi kami sudah lakukan itu beberapa tahun ke belakang dan sudah kami shopping list gitu istilahnya, lokasi-lokasi mana
paling utama adalah yang kejadian berulang. Berulang terus di situ beberapa kali. Nah, itu harus ada segera solusinya. Salah satu mungkin di 2026 ini kami lokasi di Kepandean itu ada di showroom Suzuki di situ. Oke. Nah, kejadian banjir dengan intensitas bisa sedang gitu, tapi ada genangan di jalan itu dan itu mengganggu aktivitas. Nah, masuknya kriteria memang drainase perkotaan. Nah, kami nanti coba di tahun ini agar genangan itu berkurang, termasuk juga durasinya jangan sampai berlama-lama gitu sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Terus beberapa lokasi misalnya yang kritis di Tangerang juga ada, salah satunya di Sungai Angke gitu. Ada segmen yang memang boleh jadi itu mengganggu fasilitas publik jalan. Nah, memang segmennya tidak terlalu panjang, tetapi itu kritis. Nah, kalau misalnya tidak ditangani segera, ambrol dan stop, orang nggak bisa jalan di situ. Itu mungkin salah satu contohnya. Dan beberapa lagi kaitan normalisasi untuk tampungan air gitu. Ada beberapa di situ Bulakan, di situ Gelang. Itu mungkin gambarannya. Oke, kalau sejauh ini Pak dari pengamatan Bapak sendiri, lokasi mana sih biasanya yang menjadi terparah terjadinya banjir di Provinsi Banten itu di titik mana? Kalau ngomong sungainya yang berulang misalnya selatan Pandeglang itu Cilemer, Ciliman. Nah, itu memang menjadi langganan gitu. Utara misalnya sekarang ada Cibanten, terus Ciwaka, yang daerah kota Kabupaten Serang, kemarin-kemarin Cikalumpang, padahal itu daerahnya masih daerah tengah gitu. Terus juga kalau geser lagi sampai ke Tangerang, itu hampir semua kayaknya Pak Muklis ya, yang strategis-strategis, Cidurian, Cimanceri kemarin, Sabi, yang tadi disinggung juga oleh Pak Muklis, Angke, Kaliledug, banyak. Jadi saking banyaknya itu, jadi kita pasti harus memilih dan memilah. Kira-kira dengan sumber daya yang ada, keterbatasan penganggaran, tapi yang dampaknya yang bisa langsung meluas gitu, itu yang jadi utama yang nanti kita pilih. Oke, paling tidak mungkin dari sekarang juga dilakukan banyak kesiapan, terutama untuk menjelang musim hujan di akhir tahun nanti begitu ya. Dan kesiapannya sudah dilakukan dari saat ini, Pak? Ya, kita punya UPT. Nah, UPT itu dia dilengkapi oleh peralatan dan juga SDM. Nah, mereka seharusnya prepare sebelum masuk ke musim penghujan. Nah, itu dinormalisasi. Biasanya itu teman-teman untuk turun di situ, termasuk kesiapan alat semua, pompa gitu dan seterusnya. Baik. Gitu, Bu. Kita menjawab pertanyaan kedua tadi, ini untuk Pak Mukhlis. Apa komitmen DPRD untuk memastikan solusi jangka panjang penanganan banjir benar-benar berjalan dan tidak berhenti sebagai wacana saja? Ya, pertama dalam penanganan banjir ini kita tidak hanya berkoordinasi dengan kabupaten kota dan stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Kami pun berkoordinasi juga dengan pemerintahan Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk juga pemerintah Provinsi Jakarta. Yang saya kira ketika di kita nggak banjir, contoh misalkan di wilayah Tangerang, Cimanceri itu, di kita bisa saja tidak banjir, tapi ketika di sana banjir, ada banjir kiriman. Nah, ini juga kan perlu ada langkah, termasuk juga bagaimana Cisadane di sana juga sama. Di samping itu sesuai tugas pokok fungsi anggota dewan ada perlu kami sampaikan terkait legislasi. Kami dalam hal ini sedang mempersiapkan raperda tentang mitigasi bencana. Kedua tentang budgeting, bagaimana kami mempersiapkan alokasi anggaran yang nanti akan disampaikan oleh dinas terkait PUPR misalkan di Provinsi Banten, dan juga memaksimalkan fiskal di masing-masing kabupaten kota yang ada. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwasanya penanganan banjir ini tidak boleh hanya sementara, tapi harus berkelanjutan dan harus efektif, sehingga anggaran Rp1 pun betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat yang membayar pajak, termasuk juga dalam hal pengawasan.
Nah, dalam hal pengawasan ini kita tidak hanya berbicara soal basic tadi, bagaimana kebijakan si kepala daerah dalam rangka pemberian izin misalkan. Kita harus pastikan juga bahwasanya ketika ingin membangun klaster, apakah itu dalam tata ruangnya itu betul-betul untuk klaster atau untuk pembuangan air, ini harus dipastikan. Agar pembangunan itu juga tidak menyebabkan, karena kita bukan anti pembangunan, tapi bagaimana pembangunan juga bisa memberikan kontribusi yang nyata buat masyarakat yang ada di bawah. Sehingga lagi-lagi langkah kami DPRD akan terus berkomunikasi dengan kabupaten kota termasuk juga dengan dinas PUPR. Jadi bukan hanya ketika banjir kita sudah siap, tapi bagaimana memitigasi banjir itu sudah kita persiapkan dengan baik. Meskipun dampaknya belum banyak, tapi insya Allah terus bisa mengurangi titik-titik banjir yang ada di Provinsi Banten. Baik, Pak Elang, ini pertanyaan untuk Pak Elang. Masyarakat sering merasa penanganan banjir hanya bersifat sementara. Mengapa demikian, Pak? Lalu bagaimana agar penanganan banjir ini berkelanjutan? Baik, terlebih dahulu saya ingin kembali mengajak turut serta masyarakat dalam menjaga lingkungannya, sehingga bersih itu investasi. Karena dari banjir tersebut banyak hal yang dirugikannya, bukan cuma tempat tinggal, tapi kesehatan juga, dan kendaraan juga, dan lain sebagainya, banyak hal lah. Maka dalam hal ini masyarakat juga harus sadar bahwa menjaga lingkungan itu bagian daripada kewajiban kita bersama. Dan saya berharap terhadap pemerintah juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program penanggulangan banjir tersebut, hingga tidak kita temukan di tahun yang akan datang atau mungkin di tahun sekarang gitu. Jangan ada lagi, nggak akan ada lagi yang namanya banjir, karena itu sangat merugikan. Betul. Bukan hanya sekedar rumah tinggalnya, kami harus beli kasur lagi, harus beli kompor lagi gitu kan, harus beli sendal baru lagi, dan macam-macam banyak yang harus kami beli dengan kondisi ekonomi yang kita tahu sendiri sedang seperti apa hari ini. Maka dari itu besar harapan kami terhadap pemerintah, jangan hanya cuma bisa ngomong saja, tapi dibuktikan dalam bentuk nyata seperti itu. Karena masyarakat kalau dijanjikan itu bukan 1-2 kali janjinya. Setiap kejadian janji lagi, kejadian janji lagi. Jadi kapan ini bukti nyatanya Banyak gitu? Janji, banyak Pak. janji. Saya percaya bahwa pemerintahan hari ini mungkin bisa mewujudkan sebagian kecil atau besarnya harapan masyarakat di daerah yang terdampak banjir tersebut. Baik, saya ingin Pak Muhlis menanggapi sedikit komentar dari Pak Elang. Banyak janji dari pemerintah. Bagaimana dari wakil rakyat sendiri, Pak? Ya, harus kami akui semua yang disampaikan oleh masyarakat, ya tentunya ada yang sudah kami lakukan meskipun belum berdampak. Tapi pasti berdampak walaupun belum signifikan. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwasanya keterbatasan fiskal dan ketidakmerataan fiskal yang dimiliki oleh kabupaten kota ini yang menyebabkan kita tidak bisa memberikan kontribusi yang begitu signifikan. Tadi sudah saya sampaikan untuk membangun tanggul saja, satu tanggul loh di satu sungai itu 1,4, tapi ternyata pemerintah pusat saja yang anggaran triliunan cuma 36 miliar. Iya kan? Cuma 36 miliar. Nah, harapannya tadi sudah kami sampaikan, koordinasi kami dengan pemerintah Jawa Barat sebagai yang punya wilayah hulu, bagaimana Gunung Halimun, kan mereka ketika hujan, sekarang kan di sana juga sudah, mohon maaf ya dalam tanda kutip, hutannya sudah tidak seperti dulu lagi, sehingga langsung airnya masuk ke wilayah yang ujung dari itu adalah daerah Banten. Nah ini juga perlu kami koordinasikan. Begitu juga misalkan Cisadane. Dulu meskipun ada wacana dari pemerintah pusat ingin menyodet katanya. Cuman kan waktu itu ada penolakan segala macam. Tapi untuk menjawab yang tadi disampaikan, insya Allah kami DPRD akan terus mengawasi, termasuk juga mendukung pengalokasian anggaran khususnya dalam penanganan banjir ini. Baik. Ya, gitu. Kita turut mendukung tentu saja ya, Pak ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, cukup singkat saja. Dimulai dari Pak Elang, silakan closing statement atau kesimpulannya, Pak. Barangkali ajakan kepada masyarakat atau yang lainnya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kembali
menghimbau, mengingatkan terhadap seluruh masyarakat serta pemerintahan yang ada hari ini, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, karena bersih itu investasi. Dengan tidak adanya banjir, tentunya kita akan hidup sehat, kita akan lebih mudah mendapatkan akses dan lain sebagainya, bahwa sejatinya bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, kita pasti bisa keluar dari segala hal yang bisa merugikan kita. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ilham. Berikutnya Pak Kabid, silahkan. Oh baik, jadi bicara banjir, saya sepakat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Elang. Ada kata kunci yang paling utama adalah kolaborasi. Jadi kalau pendekatannya pentahelix gitu, A, B, C, G gitu ya. A itu akademik. Nah, kita bisa bantu dari akademisi, hasil riset, konstruksi yang baik dan seterusnya. Terus B itu dari bisnismen tadi misalnya developer seperti disinggung oleh Pak Muklis gitu, dia harus share lahannya untuk disiapkan buat tampungan misalnya. Terus C itu community ini sekarang banyak yang bergerak, ada pecinta sungai, ada pecinta das dan seterusnya, sehingga itu bergerak semua. Dan tentunya G itu government. Nah, di situ ada regulator sekaligus eksekutor. Jadi kalau itu gerak sama-sama, punya tujuan untuk utama dalam pengelolaan banjir yang baik, pengelolaan sumber daya yang baik, mudah-mudahan tujuan itu tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Kabid. Silakan Pak Mulis. Baik, mari kita kembali ke alam, bagaimana kita juga harus membuat alam ini kembali berseri. Bagaimana kita menanam banyak pohon, baik di aliran sungai, yang tadi daerah konservasi, segala macam, agar segala macam bukan hanya banjir, musibah-musibah yang lainnya juga bisa kita antisipasi, termasuk bagaimana nanti ketika musim panas justru terjadi kekeringan. Yang konon katanya April Sudah tahun ini kemarau. akan diperkirakan menurut BMKG katanya El Nino. El katanya Nino. kan. Nah, ini juga menjadi hal yang mesti kita persiapkan dengan baik. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita kembali melestarikan alam, kembali menanam pohon. Mungkin kalau kita bisa hanya di sekitar wilayah kita, itu bisa kita lakukan menurut kemampuan kita masing-masing dari masyarakat Provinsi Baik, Banten. terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Mulis. Terima kasih Pak Elang, Pak Kabid, dan juga Pak Mulis. Terima kasih juga seluruh audiens yang sudah hadir. Dan pemirsa, demikian Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Huluwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.